Halo guys, welcome back to ZT Works YouTube channel. Oke guys, jadi hari ini spesial banget karena aku lagi di acaranya Inspire yang premiere. Hari ini mereka debutkan tanggal 30. Ini kacamata aku jadi berembun karena masker by the way. Jadi ya, seperti yang kalian tahu, aku bakal bikin MV reaction-nya langsung di bioskop. Jadi aku bawa kamera bela-belain. Terus ya, aku bakal sedikit nunjukin ke kalian cuplikan behind the scene-nya gimana sih pada saat premiernya Inspire ini gitu loh. Mari ikut gua ya, sedikit aja sebelum kita menuju ke reactionnya. Jadi biar kalian tahu prosesnya aku di sini gimana gitu loh secara garis besar. Let's go. Good, Inspire-nya di sini. Anjay kakang. Siapa itu jangan teriak kabaik. Tadi di atas panggung dia aja lu. Biasanya siapa biasanya? Hai. Biasanya siapa biasanya? Apa sih tanya biasanya? Nggak tahu. Ya? Tahan. 1, 2. Saya jangan marah-marah. Oke, selamat datang di acara Inspire Ignite Debut Premiere untuk teman-teman yang sudah hadir di sini dari sponsor, media, teman-teman KOL, Empire, kesayangan Inspire tentu saja, keluarga besar Innovation, sahabat dan kerabat-kerabat dari member Inspire. Oke, kalau untuk arti dari Ignite sendiri adalah artinya memancarkan api atau menyalakan api. Jadi background dari semua the whole song, liriknya, videonya itu juga sama tujuannya, yaitu intinya adalah kita memancarkan api yang sebenarnya terselubung di dalam hati kita. Oke, dalam sekali ya. Siapa lagi yang terlibat untuk pembuatan MV dan pembentukan boyband ini? Kebetulan selain kita berlima ini, kita juga dibantu oleh beberapa pihak, yaitu contohnya untuk musik kita ada Kak Erwin as a composer kita. Tangan dong. Lalu ada vocal coach kita dari Innovation Voice yaitu Kania. Banyak disebut. Lalu untuk koreografi kita percayakan kepada Kozete, terus sekaligus menjadi DOP dari musik video kita kali ini. Lalu kita kostum yang ini kita di-provide oleh Self Group, dan makeup artisnya kita percayakan kepada Kasyasha dan timnya. Wah, kalau kostum kelihatan ya. Abis ini dijual setnya kencang ya. Oke, untuk para Empire, let's burn our desire. This is Inspire Ignite. Gue gak siap nih ZT. Hah? Gue gak siap. Inspire Innovation Production present. Di production house guys habis ini. Yoi, Anjay. mantap nih. Oke. Oh, baby. FPV drone. Yay. Suara Faik bagus. Anjay. Oh. Itu ada cameo tadi satu. Anjing. Oh, itu scene tambahannya. Scene sponsor ya. Oh, ada pecah suara dong. Gue udah gak fokus sama dance scene. Anjir, keren banget. Apa? Audionya keren banget, suaranya. Oh, man. Ajar. Wah, GG sih ini. Oh, asik. Gila, gue kayak wow.
bagus banget. Anjing. Oh, ganteng banget. Masya Allah. Wah, gila. Anjing. Gila guys, anjing ini keren banget sumpah. Inilah akhirnya ku berdiri dan sendiri. Namun ku tahu di sekian ketika langkahku semua hanyalah ragu dan takutku. Apakah ku kan bisa menghindari kenangan indah? Wow. Wow. Anjing. Woo! Anjing, koreo gua keren banget. Ah! Woo! Ignite. Anjing. Gue nangis lagi. Iya bocor. Kamera rolling action jatuhin. Oh my god, efek. Kenapa sih lu suara lu? Gimana? Suara gua semua. Puki. Apa? Puki. Vicky. Rolling action. What the? Keren banget anjing. Keren banget, keren aja. Keren banget. Wah, parah. Amazing. Gak apa Parah. aja sih, kakak. Ini Ke depan tepuk tangan dulu. Ini mah nggak perlu gua. Ini gua nggak perlu juriin sih. Tapi ntar gua tetap komen ya. Aku juga Ini sedih sih lihat. Nanti ini semua orang pada nangis sih. Gua jujur gua menangis. Tadi pakai stuntman ya? Parah banget. Kita lanjut di rumah ya. Nanti saya domelin. Oke, ini ada Cemi sama Brandon from Heavy Buck Styles. Jadi di sini aku pengen tanya, menurut kalian koreonya tadi gimana? Dance-nya ya. Eksekusinya boleh, koreo juga boleh, bebas. Siapa dulu? Brandon dulu boleh. Menurutku secara koreo oke, soalnya pengambilannya tuh nggak cuman kayak beat aja, tapi kayak ada beberapa part yang ngambilnya lirik dan lain-lain, dan menurutku kayak komposisinya super pas, jadi kayak koreonya kelihatan berdinamika. Oh gitu, mantap. Thank you Brandon. Sekarang Ya, Cemi gimana? setuju sih. Jadi menurutku koreonya bukan koreo gampang. Jadi kelihatan banget kayak mau nge-push dan mau mengeksekusi, kayak menyinkronkan, karena lagu juga lumayan rumit ya. Kayak instrumennya itu bukan instrumen yang buat easy listening, tapi kayak high energy banget gitu. Jadi dan itu bisa digambarkan di koreografi dengan baik.
Jadi tadi ngelihatnya wow, nice. Very nice. Oke, thank you Cengnya Brandon. Thank you. Thank you Brandon. See you. Oke guys, balik lagi ke sesi komentar ya guys ya. Wah, jadi ya kalian sudah lihat sendiri ya semua kira-kira highlight atau behind the scene singkatnya dari aku, dari kamera ini maksudnya, yang mungkin gak terlalu lengkap ya. Tapi ya itu kira-kira menggambarkan acaranya tadi barusan. Dan aku udah nonton juga, dan kalian bisa lihat tadi reaksi aku gimana waktu nonton. Itu aku benar-benar tidak bisa menahan semuanya. Vibes-nya, terus layarnya yang super gede, tau sendiri kan kalau di bioskop, apalagi Flix tuh gede banget. Flix itu literally gede banget guys. Jadi layarnya juga kalian bisa bayangin itu segede apa. Dan aku duduknya paling depan. Jadi aku nonton sampai gini. Jadi ya bisa dibilang puas atau nggak puas ya. Puasnya karena vibes-nya dapet, speakernya gede, muka mereka jelas gitu kan. Tapi yang nggak puasnya adalah karena terlalu dekat. Jadi mata aku tuh nggak bisa melihat dengan menggapai semua aspek. Jadi mata tuh nggak bisa ngeliat dari ujung kanan sampai ujung kiri gitu. Jadi aku harus scanning gitu loh pas nontonnya. Cuma secara overall aku cukup puas sih nonton di sana. Tapi iya, mari kita langsung masuk ke sesi komentar ya guys ya. Oke, pertama seperti biasa aku akan komenin soal lagunya dulu. Di sini ada hal-hal menarik yang bakal aku share ke kalian, yang bakal aku ceritain ke kalian. Mungkin ini sepengalaman aku aja ya selama aku syuting Inspire, dan selama proses aku dan Inspire itu dari latihan, syuting, sampai akhirnya debut. Oke, untuk dari lagu, adanya perubahan di lagu mereka. Instrumennya berubah, vokalnya berubah, komposisinya sedikit berubah. Tapi secara overall tuh nggak berubah guys. Jadi kayak pemilihan bunyi instrumennya ada yang berubah. Cara vokalnya juga ada yang berubah, sama komposisi-komposisinya sedikit ada yang diubah-ubah. Jadi kayak menurut aku itu benar-benar jadi warna baru sih. Pertama kali aku denger lagu Inspire, aku literally jujur saja nggak masuk guys, nggak masuk. Jadi kayak menurut aku lagunya tuh hard banget untuk ditangkap gitu loh. Mungkin menurut kalian gimana untuk sekali denger ya. Kalau aku pribadi untuk sekali denger itu susah banget untuk aku serap gitu loh. Tapi ketika aku dalam proses cari koreonya, aku dengar berulang-ulang, ajar mereka aku dengar berulang-ulang, lama-lama lagunya tuh aku enak di aku gitu loh guys. Semakin lama didengar lagunya semakin enak. Kan beda nih, ada lagu yang tipikalnya sekali dengar langsung enak, langsung catchy banget gitu kan. Tapi kalau yang ini butuh proses banget. Tapi ketika kamu sudah dapat prosesnya, udah dapat enaknya gitu loh, itu sebagai nikotin, kayak ketagihan gitu loh. Aku jujur saja ketagihan. Jadi kayak dalam hati aku suka nyanyi sendiri beberapa part. Jadi terngiang-ngiang terus gitu loh. Jadi untuk secara lagu, karena adanya perubahan, aku ngerasa lagu mereka yang waktu itu selama progres dari aku cari koreo, sampai aku latihan sama mereka, sampai aku syuting pun, sampai mereka debut, itu prosesnya berubah banget. Pas awal-awal sebelum lagunya diubah seperti ini, sebelum mereka debut, lagunya menurut aku bagus aja. Mungkin lagu itu ada di angka 7 lah, 6,5 atau 7 lah lagunya. Dari segi vokal, dari segi clean atau enggaknya. Jadi bener-bener untuk vokalnya tuh kurang sih kalau menurutku ya. Lagunya sebenarnya lumayan lah, tapi vokalnya bener-bener kurang. Tapi pas tadi diputerin debut, ternyata lagunya udah clean. Mereka ada retake ternyata guys. Mereka tuh retake vokal. Jadi karena mereka merasa nggak puas sama hasil vokalnya yang take pertama, jadi mereka pilih untuk take ulang vokalnya, dan jadilah seperti itu. Menurut aku jauh lebih bagus lagunya dari segi vokal sih, terutama yang paling aku notice itu suaranya si Bagas, yang selaku dia main vokal ya, karena dia banyak main vokal di nada-nada panjang atau nada tinggi atau teriakan lah yang penuh emosi. Awalnya Bagas tuh nggak kelihatan emosi waktu dia nyanyi. Kayak part dia tuh harusnya kan ada kan tinggi nih, tapi dia tuh nggak ada powernya, nggak ada kayak sesuatu yang meledak-ledak saat dia nyanyi gitu loh. Mungkin kalau kalian dengerin lagu kalian paham ya, kalau kalian suka denger lagu, jadi nggak ada powernya gitu loh. Tapi di lagu yang ini yang udah diperbaikin, itu powernya berasa banget, nadanya enak banget, diubah pecah suaranya, semuanya enak, semua enak. Jadi untuk Bagas, really good job boy, you did really great. Oke, jadi untuk Bagas intinya vokalnya di MV-nya Inspire yang debut itu bagus banget ya.
progresnya luar biasa. Tapi aku nggak tahu itu apakah editan, apakah itu vokalnya yang memang udah diperbaiki dengan cara nyanyi sesuai dengan Bagas, atau Bagasnya dikasih input sama coachnya biar cara nyanyi diperbaikin, dikasih power gitu-gitu, aku nggak ngerti. Tapi hasil akhirnya saja yang aku nilai ya. Hasil akhirnya saja yang aku nilai ya. Dari hasil akhir tersebut ya, vokalnya literally bagus untuk orang yang jarang nyanyi ya, terutama ya. Oke, itu Bagas tuh. Yang lain juga, itu hal yang sama yang lain ya. Untuk Faik, Dinasti, Jere, dan Asan, semuanya juga menurut aku improve banget di debutnya MV Inspire kali ini. Dari segi vokal mereka semuanya improve. Dari pecah suaranya lebih tepat, terus ketepatan nada atau fals atau nggak falsnya aku bisa dengar semuanya hampir tepat, 90% ke atas sudah bener, udah tepat semua gitu loh. Kalau kemarin pas lagunya sebelum debut masih kayak goyang-goyang, sedikit-sedikit aku temuin fals nggak tepat sama nadanya, tapi itu semua udah perfect banget, hampir perfect di MV debutnya mereka. Jadi good job banget buat semuanya dari segi vokal. Terus untuk dari segi instrumental itu kan mereka kerja sama-sama Erwin ya. Si Erwin ini juga bikin lagunya lebih enak lagi dengan pemilihan instrumen. Jadi instrumen itu sebenarnya sama, tapi bunyinya tuh beda gitu loh guys. Jadi aku sulit ngejelasinnya sih, tapi aku tahu banget bedanya. Karena aku tuh berulang-ulang ratusan kali udah dengerin lagu ini dari sebelum lagu yang sebelum diubah ya. Ratusan kali aku udah denger guys, dari cari sampai ngajarin ke mereka. Dan pas lagu yang ini keluar, bedanya tuh aku langsung berasa banget. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu lagu mereka yang sebelum final ya, teman-teman nggak bisa ngerasain. Tapi aku share aja, ini lagunya jauh-jauh much better banget. Jadi secara keseluruhan untuk lagu bagus banget itu menurut aku ya. Tapi kalau menurut kalian yang baru pertama kali dengar atau baru beberapa kali dengar, mungkin kurang nyangkut, pegang omongan saya, coba kalian dengar atau kalian tonton terus, pasti lama-lama kalau udah nyangkut ketagihan, literally ketagihan, nyanyi terus. Inilah akhirnya aku berdi, fire, buktikan, mui, bekerti. Pokoknya nada-nada itu tuh ada terus gitu loh. Pokoknya ya, untuk semua lagu, really good job Inspire. Oke, yang kedua aku akan komenin soal MV-nya guys. Jadi MV itu yang aku bakal komenin adalah kamera movement, which is saya yang megang, editing, which is Jere yang edit, dan apapun efek atau visual yang ada ditampilkan di MV-nya Inspire. Secara keseluruhan dulu, bagus banget. Levelnya itu bukan lagi di Indonesia lah kalau aku bilang ya. Levelnya itu sudah bisa dibilang high level lah. Karena menurut aku produksi-produksi orang Indonesia itu biasanya nggak berkualitas ya, kalau aku bisa bilang ya. Karena yang aku tahu itu biasanya kreatif-kreatif orang Indonesia yang memproduksi musik itu adalah orang-orang dewasa atau orang-orang tua lebih tepatnya guys. Jadi seleranya itu terlalu aman, terlalu ya film, terlalu FTV gitu loh. Tapi ketika Inspire ini diproduksi oleh anak-anak muda semua, idenya itu tak terbatas guys. Kreativitasnya tuh tak terbatas guys. Ada aja yang dibikin gitu loh. Itu tuh yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi kalau menurut aku MV-nya ini sangat berkualitas tuh kenapa? Karena dari segi pemilihan lokasi, dari segi konsep cerita, dari segi konflik yang diangkat, dari segi editing, pemilihan efek, apalagi ada partikel-partikelnya, overlay-nya, pemilihannya, maskingnya, semuanya yang dikerjain oleh Jere dan tim itu benar-benar luar biasa sih. Kalau mau aku mention satu-satu itu impossible guys, karena padet banget. Kalau kalian bisa nonton tadi ya, padet banget, semuanya ada permainan efek, semuanya ada tambahin sesuatu. Nggak ada gambar polosan doang, nggak ada kecuali dance-nya ya, part dance-nya. Tapi part dance pun kamera movement yang bergerak gitu. Jadi nggak ada yang polosan doang di sana. Bener-bener semua scene itu dipikirin oleh si Jere-nya biar semua tuh nggak ada yang flat gitu loh. Paling di sini yang bisa aku sedikit aja koreksi, yang atau menurut aku sedikit minus itu di color grading beberapa scene ya. Jadi color grading itu emang PR banget karena scene mereka kan banyak ya. Ada yang di indoor, ada yang di outdoor, ada yang matahari terik banget, ada yang gelap banget, ada yang nggak ada cahaya sama sekali, ada yang cuma main pakai api. Jadi untuk color gradingnya tuh bakal tricky banget. Butuh orang yang profesional banget yang bisa color grading itu dengan baik. Tapi untuk
pengerjaan si Jere dan tim benar-benar ini kerjanya sendiri, bukan seorang yang profesional kayak editor mana gitu kan. Itu udah bagus banget sih, color gradingnya udah termasuk aman. Cuma emang beberapa scene aja yang color gradingnya mungkin sedikit over ya, bisa dibilang ya. Tapi itu juga pengaruhnya mungkin bisa jadi di aku guys. Waktu aku syuting outdoor, siang panas terik yang matahari nggak bisa dikontrol, mungkin settingan kamera aku mungkin juga bisa kurang tepat, sehingga jadinya Jere juga susah untuk color grading. Itu bisa jadi karena aku juga hanya ngelihat di layar yang kecil guys. Aku nggak ada pakai monitor eksternal karena itu memberatkan beban stabilizer aku dan kameranya. Jadi ya aku pakai layar yang ada di kamera aja. Jadi ya seperti itu. Mungkin untuk error-errornya ada terjadi karena aku, atau bisa jadi juga karena Jere yang color grading ya. Jadi pokoknya itu paling secara overall untuk color grading bisa dibilang nilainya tuh perfect, tapi nggak perfect 100% gitu loh. Tapi kalau aku pribadi suka banget sama penggunaan efeknya, itu menurut aku udah perfect banget. Tapi untuk color grading bagus, tapi harusnya bisa lebih bagus. Mungkin kurang perfect gitu loh. Tapi ya karena trial error juga sih ya, nggak bisa dibilang juga. Oke, terus untuk apa ya, konsep MV-nya sendiri ya, kalau di sini aku mungkin karena MV-nya emang terlalu padat di sini, memang kelihatannya tuh mereka tuh ada konflik sendiri-sendiri, dan mereka tuh akhirnya bersatu jadi satu gitu loh guys. Mungkin ceritanya secara overall seperti itu ya, kayak gampang banget dicerna. Tapi secara visual itu kayak lebih dari itu gitu loh kalau aku tangkapnya ya. Karena Jere bikinnya itu tuh kayak seolah-olah padat dan ribet banget gitu loh, diputer-puter scene-nya, kayak walaupun itu apa namanya masalah kayak udah terpecahkan, tapi ada lagi diselipkan scene-scene konflik mereka lagi gitu loh. Jadi bikin kayak bolak-balik gitu loh. Jadi kayak cepat banget dan memang bikin membingungkan ya kalau dari segi teori ya. Tapi kalau secara visual sebenarnya itu tuh bagus-bagus aja sih. Cuma kalau memang kita mau pikirin teorinya apa, ceritanya apa, dibikinnya tuh kayak lebih ribet gitu guys. Nggak dibikin cerita introduce, konflik, pemecahan masalah, kelar. Nggak segitu aja, tapi kayak introduce, ketemu konflik, bertemu mereka berlima, pemecahan masalah, konflik lagi, mau kelar, konflik lagi, baru kelar. Nah kayak gitu, jadi kayak mereka bolak-balik gitu loh guys, ada flashback-flashbacknya seperti itu. Jadi memang dibikin mikir kitanya, mungkin itu juga nilai jual dari mereka kan, jadi nggak terlalu biasa atau nggak terlalu flat juga, itu juga bisa. Tapi kalau negatifnya bisa dibilang orang nontonnya kayak jadi kurang nangkep sama apa pesan yang mau mereka tampilkan. Bukan kurang nangkep, tapi kayak susah untuk ditangkap. Nggak segampang itu ditangkap gitu loh. Walaupun sebenarnya secara garis besar harusnya paham ya, ada konflik itu dan mereka berhasil bersatu untuk pecahin bareng-bareng gitu loh. Ya mungkin kalian bisa pecahkan sendiri juga teori menurut kalian, dan bisa juga tanya ke tim Inspire apa sih sebenarnya teori cerita lengkap atau detail itu setiap scene-nya, mungkin mereka bisa jabarin gitu kan. Tapi kalau aku secara pribadi yang nonton, aku ngerasa kayak teorinya sih gini, tapi kok gini, tapi kayak ada tapi-tapinya gitu loh guys. Jadi ya seperti itu kira-kira kalau dari tanggapan aku soal MV-nya ya. Tapi untuk overall secara MV tadi aku udah bilang, itu MV-nya bagus banget ya. Bagus banget dari setnya, lighting-nya, color grading-nya, memang ada minus-minus, tapi termasuk aku bisa bilang bagus banget guys. Walaupun ini bukan karena aku kenal ya guys ya, tapi emang itu bagus banget gitu loh. Ya kalian nonton dan nilai aja sendiri, silakan nonton berulang-ulang lah, silakan nonton berulang-ulang. Aku yakin kalian kalau nonton berulang-ulang pun tidak akan pernah bosan, karena sangat memanjakan mata gitu loh efek-efeknya. Oke, yang terakhir aku akan bahas soal dance-nya di sini ya. Dance-nya tentu saja semuanya aman, karena aku sendiri koreografernya, jadi aku nggak berhak untuk menilai apakah dance-nya bagus atau enggak, atau pemilihan koreonya bagus atau enggak. Palingnya aku bisa kasih komentar itu adalah, kayaknya mereka tuh cukup tepat dalam memilih mana yang mau dance-nya ditunjukin, mana yang mau gimmick aja gitu loh. Jadi kayak pemilihan gimmick or dance-nya yang mau dijual itu tepat banget sih kalau menurut aku. Jadi beberapa iconic dance-nya tuh ditunjukin maksimal ya. Walaupun videonya cukup singkat ya, tapi aku ngerasain tuh kayak ngejual visual mereka, ngejual cerita mereka, ngejual acting mereka, dan ngejual dance mereka itu seimbang. Itu yang susah banget. Kalau kebanyakan MV kan, ada MV yang ngejual dance-nya aja, tapi gimmicknya sedikit. Ada MV yang ngejual ceritanya, dance-nya sedikit. Ada MV yang ngejual visualnya, dance-nya sedikit. Kayak gitu. Jadi kayak nggak seimbang. Nah, tapi kalau Inspire ini menurut aku seimbang banget. Aku bisa menikmati mereka ngedance dengan sangat-sangat baik.
Aku bisa menikmati visual mereka yang sangat-sangat tampan. Aku bisa menikmati cerita mereka yang emang ribet banget, seribet itu. That's it. Jadi menurut aku komposisi MV-nya itu bagus banget, tepat banget, kayak tepat sasaran gitu loh. Jadi mereka bisa ngejual semuanya di sana. Good job lah pokoknya buat Inspire. Ya, jadi paling kontennya untuk penilaian aku itu aku udah nilai semua. Mungkin next dari sini kalau ada dance performance-nya, aku bakal minta kalian yang nilai karya aku. Kalian yang komentari dance aku seperti apa dan kasih skor berapa sih koreografi yang aku kasih untuk Inspire gitu loh. Mungkin seperti itu ya, akan lebih seru ya daripada aku yang komen. Tapi di sisi lain juga aku bakal ngejelasin setiap maknanya gitu loh. Setiap kenapa aku pilih koreo itu gitu loh. Mungkin bisa aku kasih teori-teori dari pandangan aku sebagai koreografer gitu lah guys ya. Oke, jadi konten aku sampai sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa subscribe, komen, dan like. Silahkan sharing di sini juga. Menurut kalian gimana si Inspire ini? Jangan lupa kalian harus tetap dukung Inspire ya. Karena Inspire ini dari Indonesia. Ini dari kita, ini milik kita, ini karya kita, ini karya Indonesia yang harusnya bisa sampai kemana-mana gitu loh guys. Kalau misalnya kita ngedukung mereka dengan baik, dengan maksimal gitu loh. Pokoknya kita harus sama-sama doakan Inspire ini biar jalannya terbuka, dilancarkan, biar makin melesat gitu loh. Inspire go higher. Pokoknya intinya gue bangga banget sih. Gue bangga banget bisa jadi bagian dari mereka. Gue juga seneng banget apa yang pengen gue sampaikan ke kalian itu mereka tuh bisa nyampe tuh jauh lebih bagus lagi gitu loh guys. Aku bikin koreo bagus menurutku ya. Tapi pas aku nonton di bioskop itu, gue bisa bilang anjing koreo gue bagus banget. How? Karena mereka yang bikin, mereka yang bisa ngedeliver itu dengan sangat bagus gitu loh. Sampai apa yang udah bagus di otak gue pun udah lebih dari ekspektasi aku gitu loh pas aku nontonnya. Jadi kayak ya gitulah sama apa yang aku edit, apa yang aku shoot, pegang kamera nih. Menurut mataku tuh udah bagus guys, tapi mereka bisa bikin itu lebih bagus lagi ketika mereka satuin gitu loh. Itu sih yang bikin, yang aku bikin speechless gitu loh guys, kayak wow gitu loh. Ternyata bisa ya dibikin sebagus ini ya, karena otak-otak mereka tuh luar biasa sih. Ya, pokoknya kerja keras selalu, hasilnya pasti baik. Good job semua. Good job Inspire, Bagas, Jere, Asan, Dinasti, Paik. Kalian the best. Pokoknya lanjutkan, pokoknya pertahankan, lanjutkan. Jangan sampai ya drop lah, jangan sampai down juga. Istirahat juga jangan lupa. Semoga kalian sukses lah gitu. Oke? Tapi jangan lupa diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.